لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون جعلنا الله وإياكم من المتقين آمين يا رب العالمين. Kaum muslimin dan muslimat, pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari-bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita umat Islam kitab petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk yang pasti benar, menunjukkan jalan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan ini kita petunjuk diperuntukkan bagi orang-orang yang takwa kepada Allah, yang taat, yang patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya Al-Quran ini datang untuk dipatuhi. Ada satu orang datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dengan tangisannya, jika aku suatu saat jauh atau berpisah darimu, di mana lagi aku bisa mendapatkan nasihat? Kalau dekat sama Rasulullah, ngelihat wajahnya aja dinasihati. Kita ketemu ulama zaman sekarang aja, ulama yang ikhlas, yang tawadhu, yang mengamalkan ilmunya, yang enggak cinta dunia, yang hartanya kalau dapat dia berikan buat Islam, yang tidak memperkaya diri. Kita ketemu yang begitu aja tuh, kalau kita ngeliat wajahnya aja tuh udah ngingetin kita ke Allah. Belum nasihatnya loh, baru ngelihat apa? Wajahnya. Subhanallah, kita kayak banyak dosa, kayak pengen segera taubat, baru ngeliat wajahnya. Apalagi sampai ngeliat senyumnya, pengen jadi orang baik kita. Ngeliat senyumnya, kita pengen jadi orang baik. Apalagi diajak zikir, kita tersentuh. Ditausiahin, kita kena. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Indahnya betul ya, sahabat-sahabat itu hidup di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah Allah anugerahkan anugerah besar buat kita. Kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia wal akhirah insyaallah. Dulu saya keluar sedikit. Ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Waktu beliau diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke Yaman.
dilepas sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diantar maksud saya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai perbatasan kota Madinah, Al-Madinatul Munawwarah. Kemudian maknanya Rasulullah menyampaikan, ya Mu'adz, setelah tahun ini sepertinya engkau tidak berjumpa lagi denganku ya Mu'adz. Mungkin nanti setelah kau kembali dari Yaman, kau hanya bisa melewati kuburanku ya Mu'adz. Nangis. Sayyiduna Mu'adz nangis. Sahabat ini cintanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Sealim-alimnya kita, setinggi-tingginya cinta kita sama Rasulullah, tidak bisa mengalahkan bagaimana cintanya sahabat Nabi kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nabi senyum. Nabi bilang, la tabki ya Mu'adz, enggak usah nangis. Enggak usah nangis Mu'adz, enggak usah nangis. Ya Allah, anak kalau ngebayangin itu gimana ya? Pas mau jalan nih, kayaknya tahun depan ente lewat kuburan aneh. Kayak gimana tuh Sayyidina Mu'adz nangisnya tuh. Kita kalau dengerin kisah kayak gini, berusaha kita masuk di dalamnya. Jadi tersentuh hati kita. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kata kunci. Dan ini buat kita semua. Apa kata beliau? Inna awlan nasi bi. Inna awlan nasi bi al-muttaqun. Man kanu wa haythu kanu. Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya Mu'adz, sesungguhnya orang yang akan selalu dekat denganku, orang yang paling dekat denganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang hidupnya takwa kepada Allah, dia jalanin perintah-perintah Allah, dia jauhi larangan-larangan Allah, dia selalu dekat denganku ya Mu'adz. Artinya dipastikan dekat dengan Rasulullah, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Man kanu wa haitsu kanu, siapapun dia, artinya dari bangsa apapun dia, wa haitsu kanu, dimanapun dia berada. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian, balik lagi tadi sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau enggak ketemu dengan engkau, nasihatnya dari mana lagi? Kata Nabi, satu nasihat bisa berbicara, Al-Quranul Karim. Ada lagi satu nasihat, diam saja, Al-Maut, kematian. Ini dua hal ini selalu kita dapat setiap hari. Setiap saat kita mau baca Al-Quran bisa. Dan setiap saat ada saja orang yang wafat. Apapun itu sebabnya. Ada yang sebabnya karena sakit, ada yang sebabnya karena musibah, ada yang nggak ada sebab. Bingung kita nyari sebabnya, tiba-tiba habis. Tapi nyari nanti ketahuan belakangan, oh karena sakit ini, itu nyari sebab lah gitu. Ini ada orang yang pakai itu nasihat, ada yang nggak pakai itu nasihat. Semoga kita termasuk orang-orang yang sadar kalau kita dinasehati setiap saat. Termasuk segala musibah yang terjadi ini harus jadi nasihat buat yang hidup.
Hadirin dan hadirat sekalian, di dalam Al-Quranul Karim surah Al-An'am, saya baca mulai dari ayat 42. Walaqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra' la'allahum yatadarra'un. Sadaqallahul azim. Walaqad arsalna, dan sesungguhnya kami telah mengutus, ila umamin, kepada umat-umat yang hidup, min qablika, sebelum diutusnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra', kemudian apa? Kemudian kami siksa mereka dengan kesengsaraan dan dengan kemelaratan. Apa tujuannya? Allah subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi hamba-hambanya, tapi hamba-hambanya itulah yang menzalimi diri mereka sendiri. Kata Allah, la'allahum, semua itu adalah nasihat agar mereka yatadarra'un, agar mereka apa? Mereka memohon, menundukkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bagian dari kasih sayang Allah, diberikannya musibah supaya orang pada sadar. Balik sini, yang congkak-congkak, tunduk kepada Allah, yang lagi bangga sama jabatannya, yang lagi bangga sama hartanya, yang lagi bangga sama segala macamnya, balik, tunduk kepada Allah, mohon, munajat lagi, sujud, taubatan nasuha. Ini kan di Al-Quran, jadi kan nggak ada satupun orang bisa bantah ini. Ini kan firman Allah, Sadaqallahul azim. Kemudian ayat selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat 43, فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Sudah dikasih musibah masih nggak mau nunduk juga. Kadang-kadang yang seram begini, ini kan emang kejadian alam. Lah, ini peringatan buat kita semua yang ada di tempat itu maupun yang tidak ada di tempat itu. Ini peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada semua terjadi dengan sendirinya, semua terjadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya Allah agar kalian paham. Jangan sampai pada terus menerus sebagian orang maksiat, segera balik, taubat. Khususnya orang-orang yang udah beriman kepada Allah, ingat akhirat.
Tapi mengapa kata Allah, udah diberikan kesulitan kayak begitu, udah diberikan musibah gitu, masih nggak mau mohon juga kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah merahmati kita. Disebabkan apa ya Rabb? Allah terangkan, walakin qasat qulubuhum, bahkan hati mereka telah menjadi keras. Hati yang keras tidak menerima nasihat. Nasihat berupa musibah, bencana besar pun nggak bisa untuk menyadarkannya, apalagi nasihat omongan. Hatinya keras, udah nggak bisa nerima nasihat. Wa zayyana lahumus syaitan, dan syaitan pun menampakkan kepada mereka makanu ya'malun, kebagusan apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan tidak baik, cuman diusahakan oleh syaitan supaya dia melihatnya sesuatu hal yang baik-baik saja. Ya Rabb, ampuni kami ya Rabb, rahmati kami ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Artinya jangan sampai juga orang-orang yang merasa daerahnya tenang, daerahnya maju, daerahnya aman, daerahnya nggak pernah kena musibah, terus menganggap kita orang baik. Hati-hati. Bisa jadi yang belum kena sedang terkena istidrat. Jadi orang-orang soleh sebelum kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para wali-waliullah itu dapat musibah dianggap peringatan dari Allah, segera minta ampun, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan ibadah. Dikasih kebahagiaan, lebih takut lagi. Takut itu adalah istidraj. Hadisnya ada, diriwayatkan oleh Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu, qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidraj. Kalau kamu menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hambanya dari kebahagiaan-kebahagiaan dunia, kemudahan-kemudahan urusan dunia, sementara si hamba ini maksiat terus, tapi dikasihnya dunianya gampang, nyari fulusnya gampang, badannya sehat, nurutin nafsunya mudah, mau apa aja dapat, mau jabatan dapat, mau ketenaran dapat, tapi maksiat. Maka kata Nabi SAW, itu semua adalah istidraj, uluran siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istidraj, orang diulur kayak Fir'aun dulu, istidraj. Qarun, istidraj, orang pelit jadi berharta, ngalahin yang lain lagi, istidraj. Tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada lanjutannya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat suci Al-Qur'anul Karim, yang itu ada di surat Al-An'am ayat 44.
Falamma nasu ma dzukkiru bih, maka tatkala mereka telah melupakan peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak peduli. Dikasih nasihat nggak peduli, dikasih musibah nggak peduli. Ada tempat lain kena musibah nggak peduli. Udah lupa, udah nggak nganggap ini peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Justru kami bukakan buat mereka itu pintu kebahagiaan dunia, dikasih buka sama Allah. Ya, ente mau apa? Hah? Mau jabatan, kasih. Mau apa? Fulus, kasih. Apa lagi? Sahwat, turutin semuanya, gampang semua. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Ini hati-hati. Kenapa kata Allah Azza wa Jal? Hatta idza farihu bima utuhu. Sehingga ketika mereka telah sampai kepada puncak kebahagiaan menikmati apa yang datang kepada mereka, lagi seneng-senengnya nih menikmati apa yang mudah ini semua ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akhadnahum baghtah, kita azab mereka dengan mendadak. Siksanya datang mendadak, nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa ngasih tahu, nggak ada satupun yang bisa perkirakan datangnya azab itu. Kalau dikasih tahu perkiraan azab, nggak ada yang mau datang ke satu tempat. Fa'idahum mublisun. Pada saat datangnya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, pada saat itu mereka terdiam dan berputus asa. Nggak ada yang begininya, udah nggak ada deh. Ini semua. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita. Amin ya rabbal. Jangan suka tuh ada kalimat, oh kalau kampung saya sih aman. Nggak ada gitu-gituan. Nggak ini model ini, nggak ini model ini, nggak ini model ini, nggak ini model ini. Ya arhamar rahimin, irhamna. Ya arhamar rahimin, irhamna. Segenap para hadirin dan hadirat rahimakumullah, jadikan ini semua adalah peringatan buat kita untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Di dalam Al-Quranul Karim, nih dengerin lagi nih firman Allah, surat Al-A'raf. Tadi Al-An'am ayat berapa tadi? 42, 43, 44. Ini surat Al-A'raf. Ini bukan pendapat perorangan, ini firman Allah. Jadi nggak bisa dibantah. Harus dijadikan petunjuk buat kita semua nih orang bertakwa. Yang mau bertakwa kepada Allah, ini petunjuknya ya Al-Quran. Jangan ngarang-ngarang sendiri, jangan terjemahkan semaunya sendiri. Nah ini lihat firman Allah. Surat apa sekarang? Al-A'raf ayat berapa? 97, 98, 99. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami secara mendadak di waktu malam ketika mereka sedang tidur? Ada orang dengan PD-nya nih sebelum tidur, oke, besok pasti ketemu kita. Besok ketemu kita. Jam berapa? Jam 7 ya? Oke, pasti ketemu. Loh, ya apa sih?
Bisa jadi ketika kau pejamkan matamu itulah kehidupanmu terakhir. Apa kalimat pasti? Pasti itu maksudnya insya Allah. Kok pasti apa sih? Kadang-kadang orang sekarang gimana ya? Orang ngomong insya Allah, jangan pakai insya Allah dong. Loh, ini gimana nih? Nggak ngaji sih. Yang janji ngucapin insya Allah, kadang-kadang dia tidak memahami juga bahwa itu berarti janji yang benar. Kalau nggak ada udzur sama sekali, harus kamu tepati. Nah ini yang dengar juga suuzan, ya kacau sudah. Akhirnya sampai ada keluar kalimat jangan pakai insya Allah dong. Pasti nggak besok? Loh, gimana sih? Ya saya orang Islam, saya pasti pakai insya Allah. Nabi-nabi aja pakai insya Allah. Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ungkapan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, lakukan perintah Allah ayah, kau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang yang sabar. Besok pasti kita ketemu dah. Merasa diri lagi sehat lagi apa, pejamin mata. Emang melek lagi tuh, wallahu alam. Bisa jadi melek lagi, bisa jadi itu kehidupanmu terakhir di dunia. Makanya terlalu berani orang yang tidur bertaubat kepada Allah. Terlalu berani, nekat. Tidur itu belum tentu bangun, nggak taubat lagi. Na'udzubillah min dzalik, nyetel TV, acara nggak bener lagi. Tidurnya sama begituan. Kalau nggak bangun lagi, berarti catatan amal terakhir antum lihat maksiat. Jangan sampai ada yang catatan terakhirnya sebelum tidur pacaran, main WA sama yang bukan mahram. Ada di sini yang begitu. Mana dia kasih tahu? Udah pulang? Nggak ada orangnya. Jangan dong. Gimana itu jadi catatan amal terakhir? Diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebelum tidur kita istighfar dulu, kita baca-baca doa, baca zikir, baca wirid, minta ampun kepada Allah, baru tidur. Kalau perlu kita udah maafin semua orang, jadi kita tidur dengan hati yang bersih. Bisa jadi itu adalah tutupan mata yang terakhir di dunia. Bisa jadi lagi tidur tiba-tiba ada kejadian macam-macam, wallahu alam. Semoga Allah selamatkan kita. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ini udah peringatan nih dari Allah. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman tidur di waktu malam dari kedatangan azab kami secara tiba-tiba, dan mereka sedang tidur di waktu malam itu? Kenapa didatangkan azab? Ya punya salah. Siapa kita yang melewati satu hari tidak bersalah? Siapa? Nggak ada. Selalu kita lewati hari demi hari itu dengan kesalahan. Selalu, Pak, Bu. Selalu. Macam-macam salah kita. Salah lewat mata kita, salah lewat telinga kita, salah dengan ucapan kita, salah dengan pemikiran kita, salah kolbu kita, salah kemaluan kita, salah langkah kaki kita, macam-macam punya kesalahan. Atau ada makanan haram yang kita makan, minuman haram yang kita minum, atau ada tas atau pakaian najis yang kita bawa. Zaman sekarang nih, wanita-wanita muslimah saja kalau beli tas nggak nanya nih kulit apa nih, tanya dulu dong. Jangan main beli aja. Ada cap halalnya nggak? Emang kalau tas ada cap halalnya nggak sih? Perlu diusulin itu. Lah kalau kulitnya kulit yang haram, kan nggak boleh, bener nggak?
punya salah. Jadi tidurlah dalam keadaan sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutannya ayat 98. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman di waktu pagi hari dari kedatangan azab kami secara mendadak di waktu mereka sedang bermain di waktu pagi? Lagi main, lagi usaha, lagi kerja, di waktu pagi tiba-tiba datang, buang, ah lo goyang, iya lo. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati, kan mendadak itu datangnya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Kecuali yang telah diberikan firasat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada umumnya nggak ada yang tahu. Lanjutannya ayat 99. Nah ini kuncinya nih. Ini petunjuk Allah ya. Al-Quranul Karim. Afa aminu makrallah. Afa aminu makrallah. Maka apakah mereka merasa aman dari kedatangan azab Allah Subhanahu wa ta'ala akibat dosa-dosa yang mereka lakukan? Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Tidaklah seseorang merasa aman. Tidaklah seseorang merasa aman dari kedatangan siksa Allah, melainkan dia termasuk kaum yang rugi. Gak boleh merasa aman. Intinya antum gak boleh merasa aman dari kedatangan azab Allah yang mendadak. Karena kita orang berdosa semua. Karena kita merasa tidak aman, akhirnya kita mencari keamanan. Siapa yang bisa memberikan keamanan? Allah. Terus gimana posisi kita? Kalau kita tiba-tiba berdosa, segera minta ampun, tidak menunda. Kalau kita melakukan kesalahan, segera bertaubat, tidak menunda. Kalau ada panggilan sholat, segera datang dan dirikan sholat, jangan ditunda. Karena merasa nggak aman. Kalau mau maksiat, mikir sejuta kali. Gimana nanti kalau lagi melakukan, datang azab Allah tiba-tiba. Mau berzina, kalau lagi zina datang azab gimana? Kan yang dipikirin gitu. Mau judi, lagi judi datang azab, buah, gimana? Mau ngapain lagi? Mau korupsi, habis korupsi datang azab Allah, gimana? Jadi pokoknya orang tuh nggak boleh merasa aman. Jadi nggak merasa aman dari kedatangan azab Allah, sehingga dia mencari keamanan itu. Dia waspada, dia tidak berbuat maksiat. Kalaupun terjadi suatu bencana, al-bala yaum, datang sebuah bencana, tapi dia lagi sujud, dia lagi sholat, dia lagi megang wudhu, dia lagi berzikir kepada Allah, maka nanti dia bangkit di yaumul qiyamah dalam golongan orang-orang yang syahid fisabilillah. Husnul khatimah. Gimana kalau bencana datang dia lagi berzina, atau dia lagi lupa Allah, atau dia lagi berbangga-bangga dengan kemaksiatan? Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Mulai sekarang Pak, kita jaga diri kita. Wah, ini perkumpulan lupa Allah nih, kabur, keluar, jangan duduk di situ. Ini kalau tiba-tiba datang gimana nih? Nah gitu. Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Orang yang rugi, yang merasa aman tuh tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Sekarang saya kasih contoh. Contohnya pakai hadis. Contohnya pakai apa? Pakai hadis. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adanya di Sahih Muslim. Ada juga riwayat Imam Bukhari. Ini hadisun sahih. Dengarkan baik-baik. Jadikan pelajaran buat kita semua. Bahwasannya hadis ini menjelaskan, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu taala anha annaha qalat, sesungguhnya Sayyidatuna Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza asafat ar-rih qala Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalau sudah melihat merasakan angin sudah mulai agak kencang, ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapin setelah saya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ini doanya. Jangan ngelihat angin kencang di sana, weh puting beliung lo, weh puting beliung. Apa? Iya tahu itu angin puting beliung. Bukan ente teriakin, weh puting lo, angin kencang lo, begini. Enggak, ente langsung doa ini. Antum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat dong, gimana aja sih? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai ini doa. Begitu ngeliat angin mulai agak kencang, jangankan agak kencang ngeliat angin puting beliung sono, ente baca ini, selamat antum, karena ini doa diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekalipun dibaca oleh orang-orang yang masih jauh dari Allah, keberkahan dari doa yang diajarkan Rasulullah kabul insyaallah. Langsung baca, ada angin kencang, jangan weh angin kencang lo, weh bahaya nih, ya apa sih, makin didoain lagi, weh bahaya nih, jadi bahaya lagi tuh angin. Doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kebaikan dari yang datang itu, tidak keburukan, begitu intinya. Ya, ingat-ingat itu. Nah, ini lanjutan hadisnya, dengerin baik-baik. Ini yang saya mau kasih contoh. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qalat Sayyidatuna Aisyah, beliau berkata, wa idza takhayyalatis sama taghayyara launuhu wa kharaj wa dakhal wa akbal wa adbar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalau sudah melihat warna langit berubah seperti banyak awan, tertutup awan, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nanti keluar rumah, nanti masuk ke dalam rumah, nanti ke depan, nanti ke belakang, dan beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut nama Allah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mengkhawatirkan umatnya. Sallu ala Nabi, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Fa idza matarat surriya anhu, kalau sudah mengeluarkan hujan, baru beliau bergembira, senang. Fa araftu dzalika fi wajhi, aku lihat itu di wajahnya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Sayyidatuna Aisyah, fasa'altuhu, maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa saya perhatikan kalau lagi awan mulai gelap, artinya kalau awan mendung, kok engkau malah khawatir, sementara banyak orang lagi apa? Lagi gembira, mau turun hujan nih, ya enggak? Antum begitu enggak kalau ngeliat awan mendung, mau turun hujan nih? Banyak gak yang begitu? Nah, ini orang nggak ngaji begitu biasanya ngomong. Setelah ngaji antum nggak bakal ngomong gitu lagi. Kenapa? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La'allahu ya Aisyah kama qala qaum 'ad.
Artinya Rasulullah SAW khawatir. Sebagaimana dulu yang pernah terjadi kepada kaum Ad. Kaum Ad, kaumnya Nabi siapa ya? Kaumnya Nabi siapa ya? Wah, ini pada nggak hadir zaman dulu. Ini udah Nabi Ibrahim nih. Kan udah kita lewatin kisahnya. Ini kayaknya ganti sip nih jamaahnya nih. Jamaahnya rame, cuman ganti-ganti mulu. Ini minggu ada yang datang, minggu depan kagak, minggu depan datang, minggu depan kagak, ganti-gantian itu. Hah? Apa pada janjian begitu kagak? Kaumnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Kaum Ad lama nggak turun hujan. Begitu ada awan, mendung, pada girang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membacakan firman Allah kepada istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim, ketika mereka menyaksikan secara langsung dengan mata kepala mereka datangnya awan hitam itu atau awan yang mendung itu kemana? Ke tempat ladang-ladang milik mereka. Qalu, mereka mengatakan, hadza 'aridum mumtiruna, hadza 'aridum mumtiruna, ini adalah awan yang akan mendatangkan hujan. Tapi apa yang terjadi? Yang keluar adalah angin, bukan hujan. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma, 7 malam 8 hari itu angin. Kaum Ad gede-gede, badannya, postur tubuhnya nggak jauh dari postur tubuh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kalau kita ya, kita gak ada angin aja masuk angin, nggak ada angin masuk angin, ya udah pakai baju, pakai jaket, pulang pakai angin. Iya, kaum Ad badan gede-gede tuh, kalau naik motor tuh ya, kaum Ad tuh ngebut 600 km per jam mungkin kagak masuk angin masih dia. Badannya gede-gede, kulitnya tebal-tebal, ancur, bergelimpangan. Itu saking kencengnya itu angin, sampai dia pada masukkan, dia punya bangunan-bangunan tuh. Dalam bukit-bukit dia bikin rumah, dia masuk ke dalam. Itu anginnya masuk ke dalam. Nyariin yang kafir-kafir, dicari sama tuh angin. Set, masuk ke dalam. Dikeluarin nanti dari dalam. Wut, dikeluarin. Buang. Mental-mental, badannya ke tembok. Pokoknya nggak ada yang utuh meninggal. Pecah semua badannya. Palanya, tangannya, kakinya pecah semua. Na'udzubillahi min dzalik. Saya kasih bukti. Di sini saya sampaikan dalil dari hadis sahih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada kita, jangan sok merasa aman antum. Antum harus ingat Allah terus. Antum jangan sampai merasa bisa menentukan sesuatu. Oh, kalau awan datang ya namanya mau hujan. Oh, kalau banjir kayak begini ntar juga surut. Ke Allah minta ampun, taubatan nasuha, munajat, minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para hadirin dan hadirat sekalian, mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Enggak ada lain cara untuk menghadapi kesulitan ini semua. Kita langsung ngaku salah. Jangan pakai nanya deh, kalau udah dikasih sulit tuh jangan pakai nanya, emang kita salah apa? Jangan begitu. Ini orang kadang-kadang akhir zaman kebiasaan. Udah dikasih susah, dikasih sulit, pakai nanya lagi, emang kita salah apa sih? Ya, astagfirullahaladzim. Kok salah apa? Tiap hari bikin salah, tiap jam bikin salah. Kok salah apa?
Sholat nggak tepat waktu. Sekalinya tepat waktu, pikirannya kemana-mana. Kan banyak salah kita nih. Baca Al-Quran malas, sedekahnya perhitungan, zakatnya nggak keluar bener. Kan banyak salah kita nih. Pernah ngebohong, pernah nyakitin orang tua, kan itu salah semua. Pernah hasut sama orang, ada benci sama orang, pernah memfitnah orang, pernah nyebarin berita hoax dan lain sebagainya, kan itu kesalahan semua. Masa nggak ngaku sih? Lihat para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam, bagaimana ayahanda kita Nabiullah Adam alaihis salatu wassalam. Ini materi qasasul anbiya, kisah para nabi rasul. Kecerdasan spiritual para nabi dan rasul. Kalau mereka mendapatkan kesulitan, mereka langsung ngaku salah dan bertaubat kepada Allah. Nggak banyak ngomong kemana-mana. Nabi Adam tadi tinggal di surga, ya kan? Tinggalnya di mana? Di surga. Digoda sama siapa ya? Digoda sama siapa ya? Iblis. Syaitannya baru satu waktu itu, iblis doang. Kalau gitu udah banyak zaman sekarang. Tapi iblis lebih berat lagi. Kita mungkin digodanya masih kelas-kelas prajurit nih kali ya. Kadang-kadang kebanyakan setan udah keduluan sama yang belum digoda, udah keduluan. No, ada laki sama perempuan, no, di sono, no. Di lapor-laporan kan, ada laki no sama perempuan di sono, no. Lagi berduaan, godain. Belum nyampe, ya udah duluan, belum digodain. Serem zaman sekarang. Luar biasa. Udah pada bisa bikin film setan gimana? Tuh setan aslinya kalau nonton film setan rasa ketakutan juga tuh kayaknya. Ini gimana sih? Dulu kita makan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekarang kalau dimerekin setan-setan kok laku? Ini gimana nih? Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita. Amin ya rabbal alamin. Nah itu digoda Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Pohon apa? Kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekatin tuh pohon. Jangan dekatin pohon ini. Pohon apa namanya? Ya nggak hadir nih, dulu nggak hadir nih, begini nih jadinya. Ini ganti sip ini kayaknya nih. Coba nih kapan-kapan dipoto biar anda tahu nih yang ini nggak besok enggak. Suka gantian hadirnya. Itu nggak disebut nama pohonnya sama Allah. Dari mana antum tahu itu pohon khuldi? Khuldi bukan ubi. Khuldi. Siapa itu tadi jawab ubi itu? Khuldi. Kha lam dal, khuldi. Artinya kekal abadi. Itu karangan iblis. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, surat Thaha ayat 120, "Fawaswasa ilaihi syaitan, qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla." Syaitan menggoda Nabi Adam, membisikkan pikiran jahat kepada Nabi Adam, maukah kamu kutunjukkan pohon khuldi, pohon yang kekal abadi, kerajaan yang tidak akan pernah punah? Itu syaitan yang ngarang. Sampai sekarang tuh orang kalau diajak berzina, diajak berjudi, diajak ninggalin sholat, khuldi dulu yang ditekankan itu sama syaitan itu. Akhirnya terkena godaan syaitan. Tapi Nabi Adam pintar kecerdasan spiritualnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami Allah, kami zalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, masuk dalam golongan orang merugi ya Allah. Nabi Adam ngaku salah, minta ampun, Allah kasih jalan keluarnya. Antum kalau udah kena kesulitan, nggak usah mikir panjang, langsung saya salah ya Allah, minta ampun ya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat, insya Allah. Barakallahu fina wa fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit tariq, wa akhukum fillah Fikri Tariq, wa nastawdi'ukum Allah wa nastawdi'u
Astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.